Bib, gimana caranya kita deteksi kalau rumah kita disiram tanah kuburan? Oh, oke, siap. Oke, cara mendeteksinya itu nggak perlu ada ritual-ritual khusus gitu, nggak perlu juga ya kan. Tapi kalau tahu sih lebih baik ya kan. Gitu. Tapi intinya seperti ini. Kalau rumah itu terkena sihir atau siram-siraman tanah kuburan ataupun berbentuk hal-hal media benda yang ditanam di rumah kita ataupun diselipkan di pot atau di mana saja ya yang bisa terjadi, itu gampang saja cara mengetahuinya. Nih, yang pertama itu biasanya rumah itu bila dipandang orang atau kita pandang sendiri itu seperti sunyi, senyap, atau dalam bahasa eh, Medan atau bahasa Karo itu mesawang, seperti itu. Mesawang itu ada kehidupan tapi dia sunyi, tapi sunyinya nggak asik gitu loh, kayak serem gitu pandangan kita, terus batin kita terasa memang rasa-rasa takut gitu. Nah, itu dari segi itunya ya, dan ada tambahan sedikit bla bla blanya juga, tapi intinya seperti itu. Nah, yang kedua, mengetahui mendeteksi juga rumah itu bagaimana. Tiba-tiba tuh sering gaduh, hawa dalam rumah tuh hangat, lembab. Bayangin, hangat campur lembab. Dia lembab tapi hangat gitu. Auranya, suasana ruangan itu tuh nggak asik gitu loh. Nah, terus di dalam rumah itu juga kalau ada suami istri atau anak atau ada kehidupan yang lain atau adik atau sering emosi dalam hal kecil apapun, terus emosi gitu. Sedikit-sedikit salah paham, gaduh, bertengkar dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Bertengkar ya, kalau suaranya keras belum tentu bertengkar. Mana tahu orang Medan, orang Kalimantan ngomong kan cerewet, ngomong kan suaranya keras, belum tentu marah juga kan kayak gitu. Nah, terus juga bisa kita ketahui dalam contoh nih, ada peka. Contoh si istri atau si ibu atau si bapak atau si suami atau si anak itu mimpinya seperti dikejar ular, digigit harimau, ataupun dijumpai hal-hal yang serem kayak dia mimpi dikejar-kejar, lelah aja dia dikejar-kejar gitu. Dikejar-kejar dalam mimpi itu gitu ya. Ada juga yang dia tenggelam, mimpi tenggelam, ataupun dia sering mimpi-mimpi buruk lah, intinya seperti itu. Nah, banyak sih, tapi intinya seperti itu tadi gitu kan. Nah, selanjutnya lagi apa yang kita tahu tentang mendeteksinya dengan cara apa gitu kan. Nah, biasanya di rumah itu ada semut merah. Ya, itu juga sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ciri-ciri dalam rumah ketika ada sihir atau teror dari sihir itu biasa di rumah, di samping-samping rumah atau di dalam rumah atau di depan teras rumah itu banyak yang berbentuk semut merah. Itu biasanya sihir. Kita wajib mempercayainya karena itu sudah Rasul yang bersabda, apabila kita tidak percaya sama saja kita tidak percaya dengan Rasul, seperti itu. Karena Rasul sudah menjelaskannya. Dan ada lagi juga kalilawar atau orang Jawa bilang kalong, kalong ya, nah, kalau salah itu masuk dalam rumah gitu. Tapi kalongnya bukan kalong yang makan buah ya, ada kalong yang lebih kecil dia, tapi itu nggak bisa dimakan oleh manusia. Dia biasanya bukan gaib ya, nyata, ini wujudnya nyata. Tapi biasanya kalung itu nggak dimakan manusia. Kalau kayak kalung makan buah atau kalung yang gede itu biasanya orang-orang kampung kan masih makan ya. Termasuk saya pun masih suka makan itu gitu. Nah, itu biasanya ada sihir dan penemuan kelabang atau kaki seribu ya, gitu, kelabang kaki seribu, ataupun kita menemukan yang namanya ular dalam rumah, tapi ularnya ular yang berbisa ya. Cuman bukan jenis ular king cobra atau ular sawah atau batik, sawah batik ya, atau sawah apa, atau ular piton gitu. Bukan, ularnya aneh. Ular itu kayak contoh kayak ular daun. Nah, itu biasanya berita buruk, ular yang hijau-hijau itu biasanya
menandakan dia memberitahu dalam rumah ini, di rumahmu ada sihir gitu. Tapi karena kita tidak bisa berbahasa hewan, jadi dialah memberi tanda gitu. Sebenarnya dia baik, tapi bukan berarti baik ularnya dipegang, jangan. Nah, nanti dipatok gitu. Intinya ular itu, ular atau ada ular-ular yang tidak berbisa, ular-ular kecil, ular-ular ya panjang-panjang mungkin setengah meter, 70 cm. Ular-ular yang sering kita temui di hutan yang warna garis-garis manjang ya, bukan garis apa gitu, bukan ya, bukan garis-garis yang membentuk cincin, bukan, tapi yang manjang-manjang gitu. Nah, itu juga kalau bila dia masuk ke dalam rumah itu memberi tanda bahwa rumah itu sedang ada sihir. Ya, jadi boleh kalian itu melakukan ritual atau doa ya. Contoh nih, contoh. Bib, aku muslim. Oke. Kalau muslim, kalian cukup menggunakan yang namanya garam, beras disatukan. Garamnya kalau bisa garam kasar. Maka kita di rumah tangga itu harus ada garam kasar. Karena kami orang Banjar pada dahulunya itu di rumah itu selalu ada garam kasar. Itu penting banget garam kasar itu. Selain untuk bisa kita masak, tapi bisa untuk digunakan yang namanya untuk obat gitu, untuk syarat atau media, ya, nah, seperti itu gitu. Nah, jadi itu dicampur dengan beras. Nah, terus itu dibacakan surat Al-Kahf, Al-Nas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Nah, itu dibaca ulang-ulang, diulang-ulang sebanyak-banyak mungkin, secukup-cukup mungkin rasa hati kalian, dan sambil menaburkannya keliling rumah dan ke atas seng juga atau ke atas bubungan. Itu usahakan dalam hati doanya nggak banyak-banyak, Allahu Akbar, baru sholawat, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, sholawat, itu aja dibaca dalam hati, nggak usah banyak-banyak. Oke. Nah, yang terakhir, Bib, aku non muslim, aku Chinese, aku non muslim. Kira-kira aku nggak boleh pakai itu, Bib. Kira-kira ada nggak penangkal yang lain untuk non muslim, Bib? Oh, ada, banyak sekali, sebenarnya banyak. Tapi yang khusus non muslim ini boleh nggak dipakai orang muslim? Boleh. Boleh, sah-sah aja. Karena ini adalah ritual atau cara pengobatan orang-orang, cara-cara pendoaan orang-orang zaman dulu ya. Nah, jadi kayak mana caranya? Ambil tai babi, kotoran babi, itu diaduk di dalam ember. Nah, di dalam ember diaduk. Setelah itu dicecer keliling rumah dicecer. Ya, dicecer, maksudnya harus dipegang, Bib? Enggak mesti dipegang, pelan-pelan aja dituang sambil jalan. Ada doa? Enggak ada doanya. Nah, niatnya yang penting untuk mengusir hal-hal yang tidak baik dalam rumah saya. Nah, seperti itu. Nah, terus, Bib, cara yang lain nggak ada, Bib? Ada. Kalian tahu nggak daun talas atau daun keladi? Tapi keladinya jangan keladi yang putih, atau talasnya jangan talas yang putih. Talasnya talas yang hitam. Ya, talas yang hitam atau merah dibilang orang. Nah, atau coklat. Nah, itu. Daunnya itu ambil kotoran babi yang belum terlalu menjadi tanah, tidak terlalu baru juga, katakanlah 1 atau 2 bulan gitu. Nah, itu ditaruh dalam talas terus diikat. Nah, diikat, setelah itu nggak usah banyak-banyak. Berapa biji sih, Bib? Boleh 3, boleh 5. Kalau 3 seandainya kalian buat, 1 dilempar ke atas bubungan, 2 taruh di depan rumah, letak aja di pot-pot di mana-mana. Nah, yang ketiga itu letak di belakang rumah. Nih. Jangan ditanam, bukan ditanam, tapi diletak atau digantung boleh, diikat digantung boleh. Nah, itu untuk cara penanggulangan dalam hal sihir. Jadi kalian itu nggak perlu pergi ke orang-orang yang paranormal, dukun ataupun ke saya atau ke ustadz, itu nggak perlu. Kalian cukup melakukan itu. Kayak mana, Bib? Berapa lama, Bib? Udah biar aja di situ. Nanti kalau memang kira-kira katakanlah sekitar 3 bulan, terus ada keanehan lagi, udah kalian buat aja kayak gitu lagi gitu. Itu aja caranya. Ya, gratis, tidak dipungut biaya apapun ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan jangan lupa di-follow Tabib Badaka. Nomor Tabib Badaka hanya ada di 0852747603 kali 6. Nah, hati-hati yang mengatasnamakan Tabib Badaka. Tabib hanya video callan ya. Tapi untuk sekarang ini memang Tabib lagi libur untuk pengobatan. Karena kenapa? Semua Tabib liburkan karena memang banyaknya pasien yang harus dikerjain. Mungkin dalam tahun ini kayaknya Tabib akan jarang live dan jarang juga buat konten. Tapi intinya kalau ada jalan sih saya buat gitu.
Karena itu saja sih. Ya. Salam dari tabib, salam sehat, salam bermanfaat.